Untuk materi kali ini adalah analisis korelasi ya teman-teman. Jadi analisis korelasi ini digunakan untuk melihat hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Nah, biasanya untuk analisis korelasi ini kita melihat kekuatan lemah tidaknya, kuat tidaknya hubungan itu dengan koefisien correlation percent atau dinotasikan dengan huruf R. Nah, untuk implementasinya di SPSS kita menggunakan prosedur bivariate correlation untuk menghitung koefisien korelasi produk moment percent. Oke, jadi sebelum kita kasih contoh kita harus punya kasus dulu. Nah, di sini saya punya kasus yang bunyinya seperti ini. Seorang guru ingin mengetahui apakah ada hubungan antara nilai UAS siswa dengan jam belajar dan tingkat IQ. Nah, seperti itu. Sebelumnya datanya sudah saya inputkan. Di sini ada 3 variabel, ada jam belajar, tingkat IQ, dan nilai UAS ya teman-teman. Di sini ada 15 data. N-nya ada 15. Oke. Nah, selanjutnya kita langsung saja masuk ke analisisnya, yaitu ke menu analyze, kemudian pilih menu correlate, kemudian pilih yang bivariate. Nah, variabelnya sebelumnya ada di sisi kiri ini ya teman-teman. Nah, variabel yang ada di sisi kiri ini silakan semuanya diinputkan ke sisi kanan. Nah, kemudian kalau di correlation coefficientnya belum di checklist yang bagian persennya, teman-teman silakan cek persennya karena kita menggunakan koefisien correlation percent. Jadi ini harus di checklist. Kemudian di bagian menu option, di sini teman-teman dikasih pilihan statistiknya nanti dimunculkan atau tidak. Boleh dimunculkan untuk means dan standar deviasinya. Kalau sudah di continue lalu diklik OK. Nah, hasilnya juga akan keluar di outputnya teman-teman. Nah, ini yang statistiknya tadi. Nah, kemudian di sini ada tabel yang berjudul correlation yang digunakan teman-teman untuk proses analisisnya. Oke, sebelum kita mengambil keputusan, kita buat hipotesisnya dulu, yaitu yang pertama kita menganggap tidak ada hubungan antara nilai UAS siswa dengan jam belajar dan tingkat IQ. Tentu saja H1-nya adalah ada hubungan antara nilai UAS siswa dengan jam belajar dan tingkat IQ. Nah, untuk pengambilan keputusannya ada 2 di sini. Yang pertama menggunakan probabilitas dan yang kedua menggunakan angka korelasi. Untuk di probabilitas, syarat H0 diterima jika nilai sig-nya adalah 0,05. Oke, kita lihat dulu di nilai sig. Kita lihat dulu antara nilai UAS dengan jam belajar. Nilai UAS dengan jam belajar. Nah, ini ada di sini. Ini ya, nilai UAS dan jam belajar nilainya adalah 0,471. Oke, karena nilai sig-nya sama dengan 0,471, maka H0 lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Sehingga tidak ada hubungan antara nilai UAS dengan apa tadi? Dengan jam belajar. Jadi satu persatu ya analisisnya. Kemudian yang satunya kita melihat tingkat IQ karena nilai sig-nya
1 tadi nilai UAS dengan jam belajar sudah, sekarang nilai UAS dengan tingkat IQ. Nilai UAS dengan tingkat IQ bisa dilihat di sini juga, nilai UAS dengan tingkat IQ ini ya, 0,389, atau teman-teman bisa cek di sini juga sama, 0,389, 0,389. Sorry, tipe lebih dari 0,05, maka H0 ditolak, sehingga tidak ada hubungan antara nilai UAS dengan tingkat IQ. Nah, jadi seperti itu untuk di probabilitas. Nah, sekarang kita melihat berdasarkan angka korelasinya. Nah, di sini ada ketentuan bahwasanya hubungan itu kuat jika angka korelasinya positif dan angka korelasinya lebih dari 0,5. Dan sebaliknya, jika angka korelasinya negatif dan kurang dari 0,5, maka hubungan itu lemah. Nah, jadi ya teman-teman, angka korelasi atau kuatnya hubungan atau tidak itu bisa dilihat, semakin dia mendekati angka 1 berarti hubungannya semakin kuat. Seperti itu. Oke, sekarang kita lihat dulu untuk angka korelasinya nilai UAS dengan R-nya gini ya, nilai UAS dengan jam belajar. Nilai UAS dengan jam belajar ini ya, Pearson correlation-nya ini ya, min 2,02, min 0,202, artinya angka korelasinya negatif dan kurang dari 0,05 sehingga hubungannya lemah. Oke. Nah, sehingga nilai UAS dengan jam belajar hubungannya lemah. Oke, sekarang yang satunya, karena R-nya sama dengan, sekarang nilai UAS dengan tingkat IQ ya, min 2 plus 2, 0,240, 0,240. Oke. 0,240 artinya angka korelasinya positif dan kurang dari 0. Oke. Nah, di sini walaupun angka korelasinya positif, tapi dia tetap kurang dari 0,5, artinya hubungannya lemah ya. Jadi kalau misalnya kuat, dua syaratnya harus terpenuhi, seperti itu.
sehingga nilai UAS dengan tingkat IQ hubungannya lemah. Nah, cukup dengan seperti ini. Analisis korelasi sangat mudah dipahami untuk teman-teman. Syarat pengambilan keputusannya juga ada 2, probabilitas dan angka korelasinya atau percent correlation. Teman-teman bisa ceknya di tabel ini, bisa cek dari sini atau tabel dari sini ya teman-teman. Nah, analisis dari korelasi, uji korelasi cukup sampai di sini saja. Jadi sangat singkat dibanding dengan analisis uji yang lain. Nah, atau juga teman-teman bisa mengambil keputusan dengan cepat apabila di percent correlation-nya di sini memiliki tanda 2 bintang, yaitu kalau misalnya ada tanda 2 bintang itu menandakan atau menunjukkan bahwasannya hubungannya sangat kuat atau memiliki hubungan yang kuat. Jadi seperti itu mengenai analisis korelasi.